Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah pengajian malam Rabu Masjid An-Nur Seruni Kota yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesepuh lan bini sepuh, para tokoh masyarakat, para alim ulama, jajaran pimpinan ranting maupun cabang Wonosobo yang dimuliakan Allah Subhanahu pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita berbagai macam salah satunya adalah umat sehat dan umat sempat. Banyak di antara kita yang masih pada kesehatan, namun pada kesehatan atau berbagai macam hal ada tidak mampu bagi masih taklim atau masih. Banyak juga di antara mereka yang tidak sibuk punya uang, namun Allah beruji dengan sakit, dengan badannya yang kurang sehat, akhirnya tidak bisa hadir bersama kita di pengajian atau di majelis taklim serta di jamaah masjid. Oleh karena itu, marilah kita ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Puncak daripada anugerah kenikmatan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah anugerah Islam dan iman yang masih kita jaga dan masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hingga tetap yang ada di sanubari kita sampai insya Allah nafas tidak lagi dikandung oleh badan. Semoga apa yang Allah anugerahkan berupa kenikmatan-kenikmatan ini menjadi lantaran, menjadi wasilah kita untuk senantiasa dekat, senantiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kaum muslimin, penghulu para rasul, sayyidu waladil adam, orang yang Allah berikan satu hak istimewa kelak di akhirat, yakni memberikan syafaatul uzma, syafaat bagi umatnya. Semoga kita ini termasuk rombongan yang mendapatkan atas izin Allah, yakni mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keselamatan juga tercurah kepada sahabat-sahabatnya yang menyampaikan Islam hingga kita mengenal Islam dari A sampai Z, kepada ahlul bait keluarga beliau dan kepada umat-umatnya yang senantiasa menjejaki langkah-langkah atau jejak langkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini pertama kalinya saya diberikan kesempatan untuk mengisi atau belajar di Masjid An-Nur ini. Saya Muhammad Syamsul Amin, aslinya dari Kepil Bapak Ibu, benar Kepil. Sekarang beraktivitas di Trend Class Boarding School di SMA Muhammadiyah Wonosobo, yang menjadi pengasuh bersama istri untuk beberapa atau siswa-siswi yang boarding di SMA Muhammadiyah Wonosobo. Alhamdulillah kemudian juga mengikuti di anggota Majelis Tarjih
dan tajdid di PDM dan di Pemuda. Alhamdulillah. Semoga silaturahim kita pada kesempatan kali ini termasuk silaturahim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan satu tema, yakni bab pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin. Barangkali pernah, bahkan sering diulang-ulang. Semoga kalaupun ini diulang tidak ya bisa menambah sedikit pengetahuan baru dan kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pada kesempatan kali ini adalah al-ikhlas wa ikhdharun niyah fi jami'il a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah, yakni senantiasa mengusahakan ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh amal saleh kita, pekerjaan kita, ya, yang al-a'mal, yakni dalam rutinitas, kemudian dalam perkataan-perkataan al-aqwal. Jadi perkataan pun itu bisa jadi tidak ikhlas, hanya bisa jadi basa-basi. Namun perkataan yang baik, terutama kalimat-kalimat tahmid gitu ya, kemudian memberikan nasihat misalnya, itu perlu ya. Di sana ada ikhlas dan menghadirkan niat supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang misalnya murid atau anak didik, misalnya peserta didik itu bisa jadi dia akan merasakan niat apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Maka kalau niatnya baik, insya Allah akan ditangkap dengan baik oleh peserta didik. Itu salah satu contoh daripada al-aqwal al-barizah wal khafiyah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang nampak itu seperti sholat, Bapak Ibu, zikir, zakat, ya, kegiatan-kegiatan sosial itu nampak di hadapan orang lain. Sedekah misalnya, Bapak Ibu, bisa jadi orang bersedekah kemudian ditunjukkan kepada orang lain, bukan berarti dia riya. Yang menentukan dia riya atau bukan itu apa yang ada dalam sanubarinya. Tidak melulu orang yang menunjukkan sedekahnya itu riya. Bisa jadi dia tidak menunjukkan menunjukkan sedekahnya, namun dalam hatinya penuh dengan riya. Al-barizah maupun al-khafiyah, sesuatu yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang nampak itu tadi seperti sedekah, sholat. Nah, itu perlu diniatkan dan dihadirkan lillahi ta'ala. Namun ada seseorang, ya, orang-orang yang merahasiakan amal salehnya, Bapak Ibu, tidak mau diketahui oleh orang lain. Mengapa? Nah, itu salah satu contoh dari para sahabat, itu dia memiliki amal-amal saleh yang hanya dia dan Allah yang tahu. Karena kalau semuanya dinampakkan kepada manusia, jangan-jangan kita tidak punya simpanan.
Tapi tidak itu yang menentukan. Yang menentukan ikhlas dan tidaknya tentu diri kita sendiri, hati kita sendiri, apa yang ada di dalam sanubari kita sendiri. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita membahas ikhlas, apakah ikhlas itu sama dengan tanpa pamrih? Gitu kan? Apakah ikhlas itu sama dengan tanpa pamrih? Apakah ikhlas itu sama dengan yang diucapkan oleh orang-orang, yakni tanpa mengharapkan imbalan apapun? Dalam beberapa hal betul, ya, kita tidak mengharapkan imbalan dari manusia. Tapi nampaknya kita mengharapkan imbalan dari yang menciptakan manusia. Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa iming-iming atau tanpa janji yang Allah sampaikan melalui Al-Quran dan lisan nabinya Nabi Muhammad SAW, maka kemudian kita berpikir, untuk apa sholat kita, untuk apa zakat kita, sedekah, puasa, dan yang lainnya. Kita mau berlapar-lapar, menahan dahaga, menahan lapar, itu karena mengharapkan sesuatu yang tidak ada hari ini. Sesuatu yang kita nanti-nantikan akan kita panen, kita tuai di belakang nanti. Ya. Kita beriman, kita iman gitu. Nah, atas dasar iman inilah kemudian kita melakukan amal saleh. Sholat misalnya. Sholat itu kalau kita pikir-pikir nih Bapak Ibu, di tengah-tengah kesibukan bekerja misalnya, harus kemudian menunaikan sholat 5-10 menit, bahkan 15 menit ya, dari jalan sampai pulang, harus jamaah misalnya. Itu menghabiskan waktu Bapak Ibu. Kalau dalam logika pasar, logika ekonomi, logika modal, kira-kira itu menghabiskan waktu, mengurangi produktivitas kerja, gitu kan, mengurangi kesempatan kita untuk mendulang, ya, mendulang keuntungan yang lebih, gitu kan. Sholat duhur misalnya, itu kan di tengah-tengah orang sibuk, gitu kan. Sholat asar juga demikian, di tengah-tengah orang belum selesai dengan pekerjaannya, gitu kan. Namun Allah memerintahkan itu semuanya tidak lain dan tidak bukan atas dasar iman. Allah akan memberikan ganjaran, memberikan balasan yang berkali-kali lipat, yang saat ini bisa jadi tidak terbersit sedikit pun, ya, karena sifatnya yang tidak materi Bapak Ibu, non materi. Sifatnya yang tidak bisa dicerap oleh panca indera, sesuatu yang bukan empiris. Tidak bisa kita lihat sekarang, tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita dengarkan, ya. Hanya kita bisa mendengarkan riwayat atau pengajaran dalam Al-Quran maupun hadis, gitu kan. Namun kita sebagai muslim meyakini itu hak, ya. Balasan Allah itu betul-betul hak dan akan kita tuai di akhirat kelak. Tanpa iman yang demikian itu, maka kita tidak mau melaksanakan seperti ini, majelis ilmu capek-capek. Zakat, sedekah itu mengurangi secara realnya tadi, secara kasat mata itu mengurangi rezeki kita atau mengurangi harta kita. Kita punya 100.000, kita sedekah 10.000, berkurang 10.000. Yang tadinya membuat nyangoni anak misalnya, cucu atau yang lainnya, tapi justru kita sedekahkan di infak masjid misalnya. Secara kasat mata itu mengurangi, gitu kan. Tadi sholat mengurangi waktu, menghabiskan waktu, zakat mengurangi harta, puasa sampai kemudian harus lapar dan dahaga. Bulan Ramadan sebulan penuh, harusnya produktif gitu, kerja gitu kan. Itu kalau kita pikir, kita lihat dengan kacamata logika material, logika materi, untung rugi, gitu kan.
Namun Masya Allah kita ini Muslim tidak berpikiran seperti itu. Kita berpikiran ada beberapa hal yang memang pada tempatnya untung rugi. Namun dalam hal-hal ibadah mahdhah, ibadah-ibadah sosial, kita juga berpikir sesuatu yang abstrak, sesuatu yang dijanjikan Allah yang tidak bisa kita saksikan hari ini. Itulah ikhlas Bapak Ibu. Huwa an yurada bil amal wajhallahi ta'ala la ghairahu. Wadhalika ahadu syuruti qubulil amal. Bapak Ibu, bahwasanya ikhlas itu adalah amal yang sengaja ditujukan hanya mengharapkan keridhaan, rahmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharap yang lainnya. Artinya kalau dikatakan tanpa pamrih itu bisa betul bisa salah. Betul, karena kita tidak mengharapkan balasan atau pamrih dari orang lain sama manusia. Namun salah di sisi lain ketika bisa dilihat kita sebenarnya ya ikhlas itu mengharapkan juga rahmat Allah gitu kan. Nah, ikhlas dalam istilah syar'i, istilah syariat itu adalah menjadikan amal kita itu dengan tujuan mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ini adalah 4 daripada atau setidaknya ada 2 besar ya. Salah satu syarat ya dari 2 syarat pokok diterimanya amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ikhlas, yang kedua shawab. Ikhlas itu mengisyaratkan atau memerlukan yakni apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan pujian atau dianggap soleh oleh orang lain. Sedekah, zakat, sholat kita lakukan semata-mata mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli itu ditunaikan secara lahiriah kelihatan oleh orang atau ditunaikan secara diam-diam, tidak berpengaruh gitu kan. Kita bisa sedekah gitu kan. Sholat jamaah itu kan pasti hadir di masjid dan disaksikan oleh orang lain. Itu tidak mempengaruhi diterima ikhlas atau enggak begitu. Ikhlas dan enggaknya memang kembali ke dalam hati kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu dalam surah Al-Baqarah atau Ali Imran itu digambarkan memang ada orang-orang yang bersedekah dengan terang-terangan. Dan ada juga yang digambarkan dalam hadis itu sedekah tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kirinya. Masya Allah. Itu sebuah majas sebenarnya. Sebuah analogi, sebuah perumpamaan bahwasanya dia benar-benar menyembunyikan sedekahnya dari orang lain, begitu maksudnya. Tapi bukan berarti kemudian sedekah di hadapan umum itu buruk, tidak. Bahkan bisa jadi wajib ketika harus mencontohkan kepada umat, misalnya. Seorang pemimpin, seorang pejabat misalnya, di tengah masyarakat yang misalnya di situ adalah masyarakat yang berkecukupan, tapi dilihat dari datanya misalnya donasi segala macam cuma sedikit. Suatu saat pemimpin pejabat hadir di satu tempat yang seperti itu, dia bersedekah terang-terangan menjadi contoh bagi orang lain, justru menjadi amal jariah bagi beliau gitu kan. Rasulullah ngendika man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dahu min ghairi an yanqussa min ajrihi syai'un. Seseorang yang memulai kebaikan pionir yang pertama kali kemudian diikuti oleh orang lain, maka
Selain dia mendapatkan pahalanya, dia juga akan mendapatkan pahala orang yang ikut kebaikan tadi tanpa mengurangi pahala orang lain yang ikut tadi kebaikan tadi. Contohnya seorang pejabat, seorang pemimpin mensedekahkan atau mewakafkan daripada hartanya di jamaah pengajian gitu, kemudian menjadi inspirasi bagi orang. Kemudian ada orang berbondong-bondong berwakaf, wakaf produktif misalnya, nggak harus wakaf yang mandek, ya. Maka kemudian si pemimpin ini insya Allah mendapatkan pahala wakafnya, selain itu mendapatkan pahala daripada wakaf orang-orang yang mengikuti, karena terinspirasi dari wakafnya yang ditunaikan secara terang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang pertama syarat diterimanya amal soleh. Amal soleh baru berbuah, yang pertama harus disertai dengan ikhlas. Artinya selain rukun niatnya, niat itu bisa begini, ikhlas itu niat di dalam, masuk dalam rukun, seperti sholat, saya niat sholat maghrib jamaah gitu kan, sebagai makmum gitu kan, lillahi ta'ala misalnya. Selain itu sudah masuk rukun, sudah kewajiban. Namun juga masuk dalam hal sholatnya ini ditujukan bukan untuk orang lain, bodoh amat sama orang lain, kira-kira begitu kalau bahasa anak mudanya. Yang penting saya melaksanakan sholat ini lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Memang yang kedua adalah as-shawab, atau amal saleh kita itu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling gampangnya nggih sholat gitu kan. Sholat subuh itu 2 rakaat. Kemudian karena kita lagi semangat, tambahlah 4 rakaat, ya maka tidak diterima gitu kan. Karena sholat subuh memang diajarkannya 2 rakaat gitu. Contohnya lagi tayamum, Bapak Ibu. Tayamum itu menggunakan tanah yang ini, debu gitu, tanah yang suci, bukan tanah yang basah, tapi gubarnya itu apa? Debu dari tanah yang suci gitu, atau pasir lah. Kemudian tiba-tiba kita menggunakan tidak menggunakan tanah, menggunakan kerikil misalnya, atau menggunakan material yang bukan tanah. Apa misalnya, ada material-material selain tanah, ya nggak bisa Bapak Ibu. Harus dilakukan sesuatu bagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama dalam ibadah-ibadah mahdhah. Dalam ibadah mahdhah berlaku kaidah al-aslu fil ibadah al-haram illa dallat dalilu ala wujubihi atau ala sunnatihi. Asal mula daripada ibadah mahdhah itu adalah haram, nggak boleh gitu. Kecuali ada dalil atau petunjuk ajaran dari Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakannya. Tentu yang pokok-pokok nih Bapak Ibu. Adapun dalam hal-hal yang masalah khilafiyah, ya kita bisa berdebat, kita bisa berdialog dalam hal-hal yang yang khilafiyah, ya, yang tidak ada selesainya, kita cukup bertasamuh saja. Namun dalam hal-hal pokok, khususnya dalam ibadah mahdhah, dalam akidah, ya, nah itu memang harus saklek. Adapun dalam hal-hal muamalah, makanya dalam risalah Islam Berkemajuan itu ada satu tajdid. Gitu. Tajdid itu dalam hal ibadah mahdhah, dia semakin puritan, semakin disaring ini yang paling benar mana. Gitu. Adapun dalam hal-hal muamalah, dalam hal-hal sosial, dia semakin inovatif memang. Gitu.
Nah, memang berlaku kaidah dalam hal-hal masalah muamalah itu al aslu fil asya'i al ibahah illa dallat dalilu ala tahrimihi. Dalam hal masalah muamalah non sewu, dalam makan makanan, minuman halal haram, dalam halal haram maksudnya dalam kaitannya makan minum itu berlaku kaidah kalau nggak ada yang haramin itu boleh. Contohnya, Bapak Ibu, pisang niku halal nopo haram? Apakah ada dalam Al-Quran atau hadis yang mengatakan uhilla lakum al-maus? Ya, sepertinya tidak kita temukan. Kemudian kita bertanya, ada pisang, ada molen, ya, ada turunannya, pisang goreng. Kalau kemudian Al-Quran, ayat Al-Quran harus membahas detail per detail seperti itu, jatuhnya Al-Quran ini jadi manual book. Al-Quran jadi apa nggih nek tumbas motor nopo itu motor itu kan ada buku nih kan. Al-Quran bukan seperti itu. Al-Quran hudan, wahyu yang memang dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Namun Bapak Ibu, kejadian-kejadian di alam raya ini di setiap zaman akan senantiasa baru. Zaman dulu itu tidak ada donor darah Bapak Ibu, zaman Rasul. Tidak ada non sewu melahirkan dengan cara sesar. Zaman dulu tidak ada transfusi darah. Zaman dulu tidak ada obat-obatan seperti ini. Tidak ada transportasi, tidak ada gadget, apalagi gitu. Tidak ada gadget, tidak ada macam-macam. Tapi kemudian kita hidup di abad yang penuh dengan kecanggihan. Apakah kemudian Al-Quran harus berubah, Bapak Ibu? Ya. Nah, itulah tugas seorang mujtahid, seorang ulama, menurunkan dari yang pokok-pokok ini dalam hal-hal yang sifatnya satu-satu dalam case per case, satu kasus. Makanya ada fatwa, kita mengenal ada fatwa kontemporer gitu kan. Dalam hal-hal yang memang baru gitu kan. Nah, itulah kemudian berlaku kaidah dalam hal-hal makan minum, dalam hal muamalah itu al aslu fil asya al ibahah. Semuanya boleh kecuali ada yang mengharamkan atau membahayakan, beracun ya. Contohnya hewan. Nah, hewan itu yang diharamkan dalam Al-Qur'an itu tidak banyak gitu. Maksudnya hanya yang mati jatuh, kemudian disembelih tanpa nama Allah, kemudian al-munkhaniqatu wal mauqudatu wan natihatu itu ya kan dalam surat Al-Maidah itu. An-Nisa dalam surat An-Nisa itu hanya beberapa. Kemudian sisanya ada dalam hadis-hadis. Nah, dalam hadis misalnya diharamkan hewan yang dzumikhlab, dzunabin wa mikhlab, yang memiliki taring dan kuku gitu kan. Kuku tajam. Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan anjing haram, Bapak Ibu. Tidak disebutkan napa nggih? Tikus apa segala macam. Hanya sedikit saja khinzir gitu yang jelas gitu ya, daging babi atau hewan babi dan yang lainnya. Nah, kemudian makanya ada saudara-saudara kita yang dulu sudah direvisi berpendapat anjing itu halal karena tidak ada dalam Al-Quran disebutkan. Nah, ini adalah satu ijtihad yang salah. Nah, itu diharamkan dalam hadis yaitu memiliki taring dan cakar. Namanya kucing juga haram, itu harimau juga haram, hewan-hewan yang memakan yang najis dan karnivor juga haram gitu kan. Hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi yang pertama ikhlas, yang kedua shawab. Kemudian ada dua lagi ditambah, yakni melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya, tidak ditunda-tunda. Nah, ini pelengkap saja sebenarnya. Al-akhdhu biquwah ya. Para ulama menambahkan al-akhdhu biquwah ini adalah melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan leda-lede, jangan ala kadarnya gitu kan. Harus dilaksanakan dengan semampu-mampunya
sebaik-baiknya dan ditambah tidak ditunda. Nah, ada ibadah-ibadah yang terkait waktu dan harus berada dalam waktu tertentu dan tidak bisa dilaksanakan di luar waktu. Contohnya sholat, gitu kan. Sholat duhur, kalau sekarang ini boleh atau tidak? Tidak. Sholat duhurnya wajib. Tapi berkaitan tentang waktu hari ini, jam ini belum. Nanti ketika sudah besok ketika matahari sudah di tengah agak geser ke barat sedikit ya zul begini, nah itu baru masuk sholat duhur. Kemudian kapan berakhir? Menjelang sholat asar. Artinya sholat duhur itu bisa dilakukan di jam pertama, jam 12, sekarang jam 12-an, bisa dilakukan setengah tiga setengah tiga ngapunten, setengah tiga. Itulah yang disebut sebagai al-wajib al-muwasa, wajib yang waktunya agak luas. Tapi walaupun boleh dilaksanakan setengah tiga, yang paling utama adalah di awal. Nah itulah, makanya di sini ditambahkan al-akhdhu biquwah wal musara'ah. Harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan secepat mungkin. Namun yang paling pokok adalah tadi al-ikhlas dan as-shawab. Harus dengan ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ada dalam misalnya ketika kemarin kita melaksanakan ibadah kurban, Allah ngendika la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan daging dan darah dari hewan kurban yang disembelih itu, namun yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan orang yang berkurban. Artinya apa? Ini mengisyaratkan bagi kita bukan soal hewan kurban kambing atau sapinya, bukan seberapa banyak hewan yang dikorbankannya, bukan seberapa tenar populer ya, sampai dibikin vlog nih Bapak Ibu, sampai serak itu monetis dari YouTube-nya juga bisa buat beli ganti korbannya sebenarnya. Di beberapa artis kan kemudian beli sapi besar bagus, dibikin video YouTube part per part, yang nonton jutaan. Nah, itu dikalikan setiap 1000 penonton misalnya $1 misalnya, kan bisa aja. Itu dikalikan dapat sapi lagi. Insya Allah. Tentu itu bukan berarti kemudian mengatakan orang ini nggak ikhlas. Tidak bisa jadi ukuran. Maksud saya adalah bukan itu, bukan populernya, bukan besar kecilnya daging sapi atau kambingnya, bukan seberapa megah daripada hewan atau penyelenggaraannya, namun ketakwaan dari orang-orang yang melaksanakan ibadah kurban. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Nawawi kemudian melanjutkan dengan hadis yang pasti sudah diulang-ulang dari sahabat Umar bin Khattab, mengatakan ini dari Rasulullah ngendika begini, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, sampai akhir. Sesungguhnya amal-amalan soleh itu tergantung dengan niatnya, tergantung dengan niat sang empunya tadi, yang melaksanakannya tadi. Dia haji, dia umroh, dia lakukan amal soleh apapun, diterima ataupun tidak, sempurna ataupun tidak, tergantung dengan niat saat pertama kali dia melaksanakannya. Bahkan di saat di tengah-tengah ibadahnya, contohnya sholat. Seorang imam misalnya kemudian membaca bacaan
Tadinya biasa saja. Tiba-tiba dia tahu ada seseorang yang dia ingin perhatiannya berjamaah di belakangnya. Kemudian dilantunkan, ya, dilantunkan dengan yang suara yang lebih indah lagi. Kemudian disertai dengan riak di situ. Maka seketika itu kemudian mengurangi daripada pahala sholatnya. Makanya memang tipis-tipis nih Bapak Ibu. Tidak hanya di awal sekali, tapi bisa jadi di tengah-tengah saat kita melaksanakan ibadah. Wa inna malikul limri'in wa nawa. Diulangi kembali. Seseorang amal-amalannya itu tergantung dengan apa yang diniatkan. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah, hijrahnya itu, ini dulu riwayatnya ada seorang hijrah Ummu Qais atau muhajir Ummu Qais. Ada seorang sahabat ya diriwayatkan walaupun lemah ya. Ada yang berhijrah karena ingin menikahi seorang perempuan yang namanya Ummu Qais di Madinah. Nah, orang demikian tidak akan mendapatkan pahala hijrah. Kalaupun mendapatkan tidak sesempurna orang yang melaksanakan hijrahnya dengan lillahi ta'ala. Dia akan mendapatkan hanya tadi tujuannya saja. Perempuan yang dia atau seseorang yang dia inginkan untuk dinikahi. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ya untuk Allah dan Rasulnya, artinya mendapatkan pahala ganjaran sempurna. Barang siapa yang berhijrah untuk dunia, maksudnya untuk orientasi duniawi, baik itu ekonomi, jabatan, atau relasi. Awimra'atin yang kihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Atau diniatkan untuk perempuan atau laki-laki gitu ya. Kalau dari sudut pandang perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu ya dia mendapatkan itu tujuannya tadi. Bukan mendapatkan ridha Allah, bukan mendapatkan Allah dan Rasulnya, tapi mendapatkan apa sesuai yang dia niatkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, ketika kita beramal soleh, maka harus disertai dengan tujuan yang baik, dengan niat yang soleh. Seperti sholat atau wasilah perantara untuk melaksanakan sholat. Syarat sholat, wudhu misalnya. Wudhu itu ada niatnya. Artinya ibadah-ibadah mahdhah ya ini menjadi dalil setiap ibadah itu ada niatnya. Makanya para ulama menjadikan setiap rukun daripada ibadah-ibadah itu yang pertama kali adalah niat. Tidak disebutkan sholatlah kalian kemudian dimulai dengan niat. Enggak. Umum saja. Innamal a'malu bin niat. Artinya apa? Tidak sah ya satu ibadah mahdhah ya, kecuali dengan diawali dengan niatnya gitu kan. Niat ta'yinun niyah, maksudnya ketika melaksanakan sholat ya kita berniat untuk melaksanakan sholat apa, itu penting. Tidak gelambiar gitu. Sholat kita tidak bengong, ada tujuan, ada niat pertama kali. Sholat apa, minimal sholat apa dilaksanakan secara munfarid sendirian atau jamaah gitu. Misalnya kan sholat, nah niat ini juga sebagai pembeda ibadah. Sholat 2 rakaat di masjid yang dilakukan berkali-kali. Nah itu kita tidak tahu dia sholat apa, yang tahu dirinya sendiri. Bisa jadi dia sholat sunnah tahiyatul masjid, bisa jadi qobliyah sebelum sholat wajib gitu kan. Yang membedakan apa? Yang membedakan niatnya. Yang kedua, nah ini debatable lah. Tapi pada dasarnya al-niyah mahaluha al-qalb dunal lisan. Niat itu memang
tempatnya di hati. Nah, adapun yang diucapkan banyak perdebatan ya, banyak perdebatan. Kalau di sini disebutkan ya cukup di dalam hati. Namun bukan berarti kemudian kita menyesatkan orang yang niatnya dengan lisan. Karena sebagian ulama menganggap at-talaffuz bin niyah itu hanya untuk menguatkan yang ada dalam hati saja. Artinya walaupun dilafatkan dengan lisan, kalau hatinya tidak konsen, tidak diniatkan dalam hati, sama saja. Nah, yang jelas niat itu tempatnya, pokoknya ada dalam hati. Termasuk dalam besok puasa, kita sudah misalnya ini yang pendapat paling ini mudah ya. Ketika kita di pagi hari sudah mendet piring, ingatan ya, itu sama saja sebenarnya sudah niat untuk melaksanakan puasa. Tapi alangkah baiknya ketika puasa Ramadan khususnya harus diniatkan dengan betul-betul. Itu kan? Bukan sekedarnya tapi diniatkan dengan betul-betul. Hadirin yang hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya al-a'malus shalihah bin niyatis shalihah. Wan niyah al-hasanah la taj'alul munkar ma'rufan wal bid'atu sunnatan fakam min muridin lil khairi lan yablugha. Gini, amalan yang soleh itu juga harus disertai dengan niat yang soleh, yang baik lillahi ta'ala. Namun niat yang baik saja itu tidak menjadikan sekonyong-konyong kemudian satu perbuatan menjadi baik. Perbuatan yang buruk walaupun diniatkan untuk yang baik tetap buruk. Contohnya kita dengar ini kalau TV ini konten film Robin Hood yang kemudian mencuri harta para pejabat, para pemimpin petinggi orang-orang kaya, kemudian diniatkan untuk membantu orang-orang lemah, orang-orang miskin. Bagaimanapun ya, pencurian tetap pencurian, walaupun diniatkan dengan tadi membantu orang lemah, orang miskin misalnya. Tidak bisa. Tidak bisa, ya pokoknya harus dua. Amalnya soleh, niatnya juga soleh, baik. Amalnya baik, niatnya juga baik. Kalau niat baik saja, kemudian amalnya buruk, itu tidak menjadikan yang buruk menjadi baik. Contohnya lagi misalnya, banyak hal, apalagi di dunia zaman sekarang ini ya, ada yang kemudian dengan alasan niat baik kemudian menghalalkan segala cara. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian berlaku kaidah al-wasilah al-ghayah tubarrirul wasilah. Dalam politik kita mengenal namanya Machiavelli, gitu kan. Itu adalah satu teori di mana tujuan itu menjadikan wasilah-wasilah tidak penting. Baik, buruk, halal, haram, bodoh amat. Yang penting tujuannya baik. Tidak seperti itu. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan yang baik tidak bisa menghalalkan seluruh wasilah. Tujuan yang baik harus dicapai dengan perantara yang baik pula. Nah, makanya tidak bisa politik misalnya tidak bisa didapatkan dengan wasilah yang buruk juga. Kecuali wallahu alam, saya tidak paham itulah. Nah, terlepas dari itulah, Allahu taala a'la wa alam. Terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-ikhlasu lillahi syartun fi qabulil amal. Ikhlas kepada Allah itu tadi sudah ya, ini diulangi lagi, adalah syarat diterimanya amal saleh. Fa inna Allah la yaqbalu minal amali illa akhlasuhu wa aswaquhu. Allah tidak menerima amalan seorang hamba kecuali yang paling ikhlas dan yang paling benar. Maksudnya yang
Tadi yang ikhlas dan yang benar. Kemudian apa panduannya paling ikhlas itu? Ukurannya adalah lillahi ta'ala atau enggak? Lillah atau enggak? Kalau li ghairihi, untuk yang lain selain Allah, maka bukan. Maka bukan ikhlas. Ukuran ikhlas itu adalah lillah. Adapun ukuran benar atau salah dalam perkara ibadah mahdoh misalnya adalah sesuai tidak dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad atau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah kira-kira yang bisa kami sampaikan. Waktu cukup sudah malam, nggih. Cekap atur kaulo, khawatir nanti kemalaman atau mau dilanjutkan. Nggih, cekap atur kaulo. Hadis-hadis berikutnya hampir sama, membahas redaksinya berbeda, hanya membahas tentang sama, menguatkan tentang ikhlas itu tadi. Saya simpulkan, ikhlas itu adalah lillah, untuk Allah semuanya amal soleh kita ini. Kemudian tadi amalan ketika ingin diterima adalah tadi ikhlas, kemudian benar, kemudian sebaik-baiknya dikerjakan dengan semampu-mampunya, sebaik-baiknya, dan tepat pada waktunya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.